Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bisa ngubah cara Anda memimpin. Kita akan bedah buku keren The Coaching Habit dari Michael Bungay Stanier. Siapa sih yang nggak mau kerja lebih sedikit tapi dampaknya justru lebih besar? Oke, yuk kita langsung mulai aja. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja agak nyeleneh ya. Kenapa? Karena ini nunjukin sebuah kebenaran pahit yang sering kita lupain. Orang tuh nggak selalu butuh nasihat kita, bahkan ketika mereka sendiri yang minta. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Gimana caranya beralih dari sekedar pemberi nasihat jadi seorang coach yang beneran efektif. Kebiasaan buat langsung ngasih nasihat inilah yang sering ngejebak para manajer. Kita sebut aja perangkap manajer. Jadi mereka tuh tahu banget harusnya mengcoaching tim. Tapi selalu aja ada alasan. Aduh, sibuk, nggak ada waktu. Dan yang lebih parah, sekalinya dicoba, kok hasilnya seringkali jauh dari harapannya. Coba deh kita lihat datanya. Dan datanya cukup bikin kaget. Lihat deh, gapnya hampir 3/4 manajer udah pernah dapat pelatihan coaching. Tapi yang ngerasa coaching itu beneran ngebantu, cuma kurang dari 1/4 karyawan. Jelas banget kan, ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang nggak nyambung. Nah, akar masalahnya itu ada di kebiasaan kita buat langsung kasih solusi. Si penulis, Michael Bungay Stanier, ngasih nama keren buat ini, monster nasihat. Dan tanpa kita sadari, monster ini ngebuat kita terperangkap dalam 3 lingkaran setan yang bikin kita makin sibuk, tapi makin nggak berdampak. Yang pertama, kalau Anda selalu jadi pahlawan yang mecahin semua masalah, tim Anda lama-lama jadi manja, jadi tergantung banget sama Anda. Ada masalah dikit, lari ke Anda. Ada problem kecil, nanya Anda. Ini ngebuat mereka jadi nggak mandiri, dan jujur aja, bikin Anda frustrasi, karena kerjaan mereka malah jadi numpuk di meja Anda kan? Terus karena tim makin bergantung, ya beban kerja Anda jadi meledak. Anda jadi semacam bottleneck, jadi penghambat di tim sendiri. Semua jadi lambat karena harus nunggu keputusan atau solusi dari Anda. Ironisnya, semakin Anda membantu, semakin mereka butuh bantuan Anda. Capek kan? Dan yang terakhir, ini yang paling bahaya. Karena Anda terlalu sibuk ngerjain kerjaan orang lain, Anda jadi terputus dari pekerjaan utama Anda sendiri, pekerjaan strategis yang punya dampak besar. Anda sibuk matiin api-api kecil sampai nggak sempat lihat gambaran besarnya lagi. Jadi, gimana dong cara keluar dari lingkaran setan ini? Solusinya simple, kita harus ubah cara pandang kita. Coaching itu bukan acara formal yang harus dijadwalin berjam-jam, bukan. Coaching itu sebuah kebiasaan, interaksi cepat, informal yang bisa dilakukan kurang dari 10 menit. Biar lebih gampang, yuk kita kenalan lebih dekat sama musuh kita ini, si monster nasihat. Ini tuh refleks otomatis kita buat loncat dan ngasih solusi. Oh gini aja caranya, harusnya kamu begini. Kita semua punya monster ini. Jadi tujuannya bukan buat ngebunuh si monster, tapi buat jinakin dia. Bedanya jelas banget. Di satu sisi, si monster nasihat ini kerjaannya ngasih tahu, mecahin masalah, sama ngontrol. Di sisi lain, kebiasaan melatih atau coaching habit itu basisnya bertanya, memberdayakan, dan penasaran. Pergeseran dari kolom kiri ke kanan inilah kuncinya. Jadi, intinya cuma ini. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, ya ini dia. Mantra barunya simple. Kurangi ngomong, banyakin nanya. Latih diri Anda buat nahan si monster nasihat dan ganti dorongan itu jadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya di buku ini ada 7 pertanyaan. Tapi kita nggak perlu pusingin semuanya. Kita fokus ke 3 pertanyaan yang paling ampuh. 3 pertanyaan yang bisa langsung Anda pakai hari ini juga untuk memulai perubahan besar dalam cara Anda memimpin. Pertanyaan pertama, apa yang sedang Anda pikirkan? Ini pertanyaan pembuka yang sempurna. Kenapa? Karena pertanyaan ini cukup terbuka, jadi mereka bisa ngomongin apa aja yang paling penting buat mereka, tapi juga cukup fokus, jadi nggak ngalor ngidul. Ini kayak undangan buat langsung ke inti masalahnya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dan ini disebut-sebut sebagai pertanyaan coaching terbaik di dunia. Simple banget. Lalu apa lagi? Kok bisa sehebat itu? Gini, jawaban pertama yang keluar dari seseorang itu jarang banget jawaban yang terbaik. Kekuatan pertanyaan ini ada di pengulangannya. Coba deh, setelah dapat jawaban pertama, diam sejenak, terus tanya lagi. Oke, dan apa lagi? Anda bakal kaget lihat ide-ide brilian yang muncul. Iya, beneran. Tanyain lagi aja. Kasih jeda, biarin mereka mikir. Setiap kali Anda nanya, lalu apa lagi? Anda itu sebenarnya lagi gali lebih dalam. Anda ngebantu mereka nemuin pemahaman baru, dan Anda pun jadi lebih paham situasinya. Dan pertanyaan ketiga, ini buat nutup obrolan dengan mantap. Daripada nanya, obrolan ini bermanfaat nggak? Yang jawabannya cuma iya atau tidak, coba tanya.
Dari obrolan kita, apa yang paling bermanfaat buat Anda? Ini maksa mereka buat refleksi, buat nyari tahu, dan akhirnya mengunci pelajaran dari obrolan barusan. Oke, pertanyaannya udah dapat. Tapi, gimana caranya biar kita ingat buat nanya pas si monster nasihat udah siap-siap mau keluar? Nah, kita butuh formula simple buat ngebangun kebiasaan ini secara otomatis. Ini dia rumusnya, simple banget. Langkah 1, kenali pemicunya. Contoh, ketika anggota tim datang ke meja saya bawa masalah. Langkah 2, sebutin kebiasaan lama Anda. Alih-alih langsung kasih solusi. Langkah 3, tentuin tindakan barunya. Saya akan bertanya, apa yang sedang Anda pikirkan? Simple, tapi kalau dilakuin terus-menerus, ini bakal jadi otomatis. Nah, kalau kita udah berhasil ngebangun kebiasaan ini, kita sampai di bagian paling enaknya, hasilnya. Imbalannya apa? Dampaknya itu gede banget, jauh lebih besar dari perubahan kecil yang kita lakuin. Dengan melakukan kebiasaan ini, Anda otomatis mutusin 3 lingkaran setan yang kita bahas di awal tadi. Tim Anda jadi lebih mandiri, beban kerja Anda jadi lebih ringan, dan Anda akhirnya punya waktu buat fokus ke hal-hal strategis yang penting. Anda nggak kerja lebih keras, tapi dampak Anda justru makin besar. Perubahan ini nggak harus ribet, nggak perlu ikut training berhari-hari. Semuanya dimulai dari satu hal kecil, dari komitmen Anda buat nyoba ngajuin satu pertanyaan, daripada ngasih satu nasihat. Cuma itu. Jadi, sebagai penutup, saya mau praktekin langsung apa yang barusan kita pelajari. Coba deh Anda berhenti sejenak dan pikirin. Dari semua yang udah kita bahas, apa satu hal yang paling berharga dan paling bermanfaat buat Anda? Jawaban Anda itulah langkah pertama buat ngebangun kebiasaan coaching Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.